Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Minjobs nih. Nah, kali ini Minjobs datang bawa soal untuk teman-teman yang mendaftar di ahli pertama instruktur. Seperti itu ya. Nah, bagaimana soal-soalnya, contoh soalnya, dan juga kisi-kisinya seperti apa? Teman-teman yang daftar di ahli pertama instruktur P3K tahun 2022-2023 bisa simak di sini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga em, bisa share gitu ya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, terima kasih. Untuk kisi-kisinya untuk instruktur ahli pertama itu ada lumayan banyak, tapi kurang lebih materinya tuh sudah ada di Permenpan RB nomor 82 tahun 2020 teman-teman. Gitu. Jadi belajarnya bisa dari sini aja karena ini sudah masuk di sini. Ada beberapa juga perubahan pengganti ini, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu ya. Jadi bisa juga dipelajari gitu. Di situ seperti itu dan juga materi-materi dasar sih tentang pelatihan seperti itu. Oke, next langsung kita latihan soal. Jabatan fungsional instruktur wajib memiliki berapa organisasi profesi? Yang wajib ya di sini. Ya, benar jawabannya adalah satu aja teman. Tapi ini wajib, jadi seorang instruktur ahli pertama juga harus punya organisasi profesi. Ini sesuai dengan pasal 54 ayat 1 di Permenpan RB nomor 82 tahun 2020. Oke, lanjut. Instruktur diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan hal berikut ini. Jadi kayak diberhentiin gitu dari jabatannya. Pernyataan yang salah adalah gitu. Jadi di Permenpan RB nomor 82 tahun 2020 itu ada catatan gitu. Instruktur diberhentikan dari jabatan itu karena apa saja. Nah, pernyataannya di ABCD ini yang salah yang mana? Apakah karena mengundurkan diri, diberhentikan sementara, menjalani cuti, menjalankan tugas belajar, atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional instruktur? Oke, jawabannya adalah menjalani tugas belajar lebih dari 2 tahun. Jadi bukan lebih dari 2 tahun, teman-teman. Kalau menurut Permenpan RB, pasal 48 ayat 1. Tapi lebih dari 6 bulan. Seperti itu. Jadi kalau udah lebih dari 6 bulan aja dapat tugas belajar itu diberhentikan. Begitu ya teman-teman. Nah, next. Standar kompetensi instruktur meliputi hal berikut ini kecuali apakah teknis, manajer, sosial kultural, atau keahlian, atau sebenarnya semua itu ada di standar kompetensi instruktur. Ya, jawabannya adalah kompetensi keahlian ya. Karena kompetensi keahlian itu sudah masuk di kompetensi teknis. Seperti itu. Nih, dan teknis, manajer, sosial kultural. Sesuai dengan pasal 46 ayat 2. Next, dalam hal untuk kenaikan jenjang instruktur dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Meliputi hal berikut ini kecuali. Jadi untuk pengembangan gitu ya, pengembangan profesi sendiri itu dan untuk kenaikan jenjang kan instruktur itu ahli pertama, ahli muda gitu, ada kenaikan jenjang ya. Itu bisa pakai apa saja nih kegiatannya. Kira-kira yang mana dari A, B, C, D ini teman-teman? Ya, jawabannya adalah D ya, pengajuan permohonan kepada atasan berdasarkan loyalitas kerja. Ini nggak diatur di Permenpan RB, jadi nggak bisa nih kalau kayak, ya Pak, saya udah loyal banget nih Pak, saya pengen naik jabatan gitu tuh nggak bisa teman-teman. Itu harus ada jelas gitu. Ada A sampai F nih poinnya gitu. Ada kayak seperti, oh dia dapat ijazah gitu, karena memang sudah waktunya gitu untuk naik jenjang gitu. Terus penyusunan karya tulis, penerjemahan atau penyaduran buku, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan, pelatihan, atau juga kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi. Itu. Tapi nggak dengan meminta gitu kepada atasan kita untuk naik jenjang, nggak ya. Tetapi lebih dengan bukti-bukti yang sesuai dengan peraturan. Next, nomor 5. Jika dilihat dari Permenpan RB nomor 82 tahun 2020, terdapat ketetapan angka kredit. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh tim penilai. Nah, tugas tim penilai ini tuh apa? Yang kurang tepat. Jadi yang salah ya dari tugas tim penilai itu kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah menentukan penilaian SKP. Jadi bukan menentukan penilaian SKP, teman-teman. Tapi lebih kepada nih,
memberikan pertimbangan penilaian SKP. Yang A sampai itu tadi udah benar. Jadi yang salah ini. Karena tim penilai gitu, itu tuh bukan yang menentukan nilainya SKP, tapi kayak memberikan pertimbangan. Yang menentukan siapa ya atasan sendiri. Ya, itu ada di TSA 33 ayat 2. Tugas Japfung ahli pertama salah satunya adalah menyusun konten e-learning pada program pelatihan di level. Jadi bikin karena banyak ya kegiatan-kegiatan dari instruktur sendiri itu banyak gitu. Salah satunya adalah menyusun konten e-learning gitu. Tapi levelnya mana nih gitu? Karena kan jenjangnya ada banyak. Operator ya teman-teman, yang paling bawah sebenarnya kayak gitu. Nih, kalau operator itu ahli pertama, kalau teknisi itu ahli muda, kalau ahli itu ahli media yang ngasih plat atau yang apa ya namanya, menyusun konten e-learningnya. Jadi nyusun konten aja. Gitu. Salah satu tugas seorang pejabat fungsional instruktur adalah menyusun perangkat penilaian atau instrumen. Berikut ini yang merupakan tugas ahli pertama instruktur adalah yang mana? Apakah menyusun perangkat penilaian pada program pelatihan pada level operator, teknisi, ahli, atau mahir? Jawabannya adalah tidak ada jawaban yang benar. Kenapa tidak ada jawaban yang benar? Karena yang menyusun perangkat penilaian itu tuh mulai dari ahli muda, gitu ya. Jadi nggak ada nih tugasnya ahli pertama menyusun perangkat penilaian tuh nggak ada teman. Tapi tugasnya apa? Di sini disebutkan ada mengidentifikasi perangkat penilaian. Jadi hanya mengidentifikasi gitu. Oh, perangkat penilaian tuh ini gitu diidentifikasi gitu. Nanti yang nyusun jenjang atasnya lagi ahli muda sampai ahli utama atau menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan gitu. Ya, jadi kayak ada mengidentifikasi aja karena kalau udah penilaian kayak gitu tuh udah ranahnya mulai dari ahli muda. Gitu ya. Nah, sekarang latihan soal PR, jadi bisa teman-teman langsung komen di bawah ya untuk jawab. Tugas ahli pertama instruktur adalah melakukan pendampingan nih pada level berikut ini kecuali yang lain teman-teman. Terus kolom komentar ya, nomor 9, menganalisis Return of Training Investment atau ROTI adalah tugas dari JF Instruktur Ahli Utama, JF Instruktur Ahli Utama bersama dengan JF Instruktur Ahli Madya, JF Instruktur Ahli Madya bersama JF Ahli Pertama, atau JF Instruktur Ahli Muda, atau sebenarnya tugasnya JF Instruktur Ahli Pertama untuk ini, menganalisis ROTI. Gitu. Oke, langsung komen di bawah ya untuk jawabannya. Kalau tadi kecepatan bisa di back lagi atau previous. Jika berminat ebook tentang instruktur bisa nih chat ke admin ya dengan nomor di bawah ini atau klik di link di deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang beberapa hari lagi ujian nih Min gitu, pengen dong nyobain feel-nya ikut CAT gimana, terus ujian dengan waktu yang terbatas gimana kayak gitu. Terus bener-bener yang simulasi dengan sesuai kisi-kisi kayak gitu ya. Jadi belajarnya bisa fokus, bisa cek jawabannya juga kayak gitu. Yang apa dan bisa belajar lagi itu teman-teman bisa join tryout di CrowdJobs gitu ya. Dan di spesial di bulan Ramadan ini ada diskon sebesar 30.000. Jadi awalnya 80.000, teman-teman cuma bayar 50.000 saja. Oke, sekian dari Minjobs. Silahkan support Minjob dengan subscribe, share, dan juga like. Dan juga jika berminat untuk tryout ataupun free e-booknya gratis, bisa chat di atau chat di WA tadi atau klik di link deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya teman-teman untuk ujiannya P3K nanti.